segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana, segala sesuatunya berantakan, tapi itu tidak apa-apa. Seperti contohnya barusan nih, aku udah punya topik yang pengen aku share ke teman-teman malam ini. Terus sebelum aku menyalakan video ini, tiba-tiba kayak wow, ada topik ini tentang bagaimana kita kadang-kadang udah punya plan, terus plannya tidak berjalan dengan rencana, dan itu nggak apa-apa gitu teman-teman. Ini adalah satu attitude yang pengen aku bagikan ke teman-teman, dan aku harap lewat video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih chill dan relax kalau ada hal yang terjadi tidak sesuai dengan rencana dan kelihatannya berantakan. Oke? So I'm going to introduce myself again buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali. Perkenalkan, nama aku Flora Marcella, you can call me Flo. Aku adalah seorang graphic designer slash illustrator slash singer songwriter, youtuber sekarang. Aku asal Jakarta dan sekarang tinggal di Bali, dan aku akan membuat konten-konten yang aku harap bisa membantu teman-teman untuk memiliki hidup yang lebih bahagia mengikuti passion. Ya, dan aku juga mau minta tolong kalau teman-teman bersedia untuk mensubscribe dan like video ini, karena video ini adalah video vlog hari ketiga. Aku lagi bikin komitmen untuk bikin satu video satu hari sampai jumlah subscriberku bisa dimonetize. I kinda need it, karena di dunia ini masih butuh uang. Kalau misalnya semua udah gratis sih, saya nggak perlu lagi sih ada yang subscribe, ada yang like, ada yang nonton atau enggak. Ya kan? Oke, kembali ke topik ini. Itu teman-teman, jadi aku ingin ingetin aja buat teman-teman yang mungkin punya rencana, punya plan, punya project, udah bikin plan mau kerja bareng ini, pengennya jadinya tanggal segini, pengennya kayak gini kayak gitu, terus ternyata setelah dijalanin, setelah dilakukan, kenyataannya tuh nggak seperti itu. Mungkin waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu jadi lebih panjang, orang yang mestinya ngerjain ini nggak bisa, terus kayak bla bla, pokoknya semuanya kelihatannya jadi kacau. Kayak misalnya plan aku tadinya aku pengen mestinya mau jalan trip ke luar negara, terus tripnya harus di cancel karena tiba-tiba anjing aku sakit. Terus uang aku jadinya kepake sampai belasan juta untuk bayar operasinya. Jadinya semua plan aku berantakan, tetapi aku ternyata nggak kenapa-napa gitu. Aku senang-senang aja. Aku tahu kalau misalnya berarti ini adalah waktu yang tepat untuk berada di sini, bikin video ini, dan untuk menikmati apa yang ada saat ini. Aku nurse anjing aku sampai sehat, dia habis operasi kencing batu dan dia masih mengalami pendarahan, yang mana pendarahan itu ngingetin aku sama pendarahanku sendiri yang aku alamin dari usia 12 tahunan sampai umur 28 tahun. Aku punya tumor in my womb. Dan ternyata kejadian ini tuh bisa ngebantu aku mengakses kesedihan yang masih terpendam dalam jiwaku, yang kesedihan itu nggak akan ke-trigger kalau nggak ada kejadian ini. Jadi akhirnya aku bersyukur dengan kejadian ini, karena dari kejadian ini aku jadi bisa memproses emosi terpendam aku, dan aku jadi akhirnya bikin tantangan ini karena aku bosen kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngalamin hal yang sama, harus misalnya teman-teman udah punya rencana tertentu tapi ternyata jadi kayak gini, jadi kelihatannya chaotic atau berantakan. Menurut aku sebenarnya itu it's a normal thing and it's a good thing, dan kita mesti belajar untuk ngelihat hal itu dari perspektif yang lebih positif. Karena dari pengalaman aku dari kecil, biasanya kalau di orang-orang di sekeliling aku nih, entah dari keluarga aku atau dari orang I'm growing up with orang-orang yang aku tumbuh bareng atau aku kerja bareng, kalau ada
kejadian kesalahan sedikit aja, apalagi kalau misalnya kesalahannya itu akhirnya mengeluarkan uang, itu rasanya kayak takut banget dan panik banget, dan jadinya nggak happy gitu loh. Dan itu bisa berlangsung lama, dan dia akhirnya jadi menyesalinya tuh panjang banget, yang kayak coba kayak gini gitu. Itu menurut aku buang waktu, buang energi, dan itu menurut aku kayak apa ya, agak jahat gitu ke diri kita sendiri, karena sebagai manusia kita itu tidak punya semua informasi. Kita tuh perlu belajar gitu, kayak dari kecil misalnya waktu kita bayi, kita kan belum tahu gimana caranya jalan, kita belum tahu caranya makan, kita belum tahu caranya pipis, kita nggak tahu caranya nyalain lampu, ngecetrekin ini gunanya apa, ininya apa, kita semua harus belajar. Dan kayaknya waktu kita kecil, saat kita melakukan kesalahan itu sama orang tua kita kan kayak dihadapinnya ya, ada orang tua yang galak banget yang langsung anaknya cuma salah sekali langsung di scolding, dimarahin. Tapi ada yang orang tua yang kayak mostly kebanyakan menurut aku orang tua lebih sabar ke anak-anak kecil, karena mereka maklum gitu kalau anak-anak kecil ini belum tahu apa itu yang akhirnya membuat mereka salah kan. Tapi semakin kita dewasa, menurut aku orang-orang tuh jadi makin kejam sama dirinya sendiri gitu, yang mana kita diharapkan untuk selalu jadi perfect, jadi sempurna. Dan menurut aku ini adalah sesuatu yang kita pelajari dari sistem pendidikan kita ya, yang mana kalau misalnya kita salah dikit terus langsung nilainya jelek, harus diulang bla bla gitu pokoknya. Atau dari kejadian-kejadian lain yang I don't know, secara detail aku nggak inget. Anyway, itulah yang tertanam di kepala aku dulu sebelum aku healing. Aku tuh harus perfect, aku nggak boleh berbuat kesalahan, dan kalau aku salah sedikit itu rasanya takut banget, dan rasanya tuh aku ngegoblok-goblokin diri sendiri, kayak kamu sih jangan kayak gitu dong, kayak terus malu banget sampai lama gitu, sampai nggak mau lagi ngelakuin hal itu gara-gara melakukan kesalahan dan malu. Nah, ya aku bukannya mau mempermalukan orang yang masih kayak gitu juga ya, karena memang itu kan juga bagian dari proses, dan aku juga pernah di posisi kayak gitu, yang mana aku kelihatan panik banget padahal hal itu adalah hal yang simple gitu. Nah, jadinya di video ini aku cuma pengen ingetin temen-temen itu aja sih, untuk bisa lebih relax kalau hal yang kita plan tidak berjalan sesuai dengan rencana, kelihatannya jadi berantakan, dan kalau kita melakukan kesalahan, I think it's really helpful kalau kita memiliki mindset kalau segala sesuatu akan baik-baik aja kok, walaupun tidak sesuai dengan rencana kita, plak gitu. Dan I think itu yang ngebuat hidup kita tuh jadi exciting dan menarik kan, karena kadang-kadang apa yang kita lakuin itu feedbacknya surprise gitu kan, nggak sesuai dengan rencana. Karena kalau misalnya kayak menurut aku kalau kita dari lahir gitu, segala sesuatu yang kita punya, yang kita mau langsung terjadi sekejap, terus kita langsung tahu semua hal, terus kita kayak jadinya kita nggak harus ngapa-ngapain lagi, kita nggak harus belajar, kita nggak harus latihan, kita nggak harus melakukan kesalahan. Itu menurut aku kayak ya udah, ngapain, cuma eksis aja, itu kayak boring gitu nggak sih? Ngapain hidup kan jadinya. Jadi aku kayaknya semenjak aku mulai belajar dari lebih banyak orang, mulai healing, aku jadi bisa lebih relax kalau aku melakukan kesalahan. Aku belajar dari salah satu YouTuber favorit aku, tapi orangnya jarang banget upload ya guys. Namanya AJ Miller. Dia punya YouTube namanya divinetruth.com. Dia bilang kalau misalnya orang itu, manusia di bumi pada umumnya kalau melihat kesalahan, pada saat kita melakukan kesalahan itu seperti something so big gitu. Padahal sebenarnya kalau dari sisi sudut pandang Tuhan, pada saat kita melakukan kesalahan itu pure, itu adalah karena kita kurang informasi aja. Dan sebenarnya kesalahan itu tuh bisa jadi feedback. Itu adalah feedback yang bisa menunjukkan apa yang perlu kita pelajarin, informasi apa yang perlu kita dapetin. Jadinya ya udah, nggak usah terlalu lama menyakiti diri sendiri, misalnya jadi ngata-ngatain diri sendiri, jadi menghukum diri sendiri. Ya dimaafin aja gitu kalau melakukan kesalahan.
pahami bahwa itu terjadi karena kita kurang informasi. Sama juga kalau orang lain melakukan kesalahan, ya anggap aja mereka kekurangan informasi. Jadi ya kalau itu terjadi pada diri kita sendiri pada saat setelah kita melakukan kesalahan atau saat plannya tidak berjalan sesuai rencana, nah ya udah lihat aja pelajarannya apa, dan biasanya dari pengalaman kita itu kita jadi bisa tahu ke depannya untuk mengambil keputusan dengan lebih baik, dan jadinya kita bisa jadi lebih smooth deh menjalani menjalani project ini dari awal sampai habis buat teman-teman yang lagi ngejalanin sebuah project kayak gitu. Apalagi ya, kayaknya itu aja sih teman-teman. Forgive yourself kalau making mistake. Kalau misalnya sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, dinikmatin aja. Mungkin apa yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang butuh terjadi supaya teman-teman memahami sesuatu, menghargai sesuatu, atau berlatih sesuatu gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia kok menurut aku. In the future kalau kita look back ke saat ini, di saat segala sesuatu terlihat seperti chaotic dan berantakan, kita akan inget ini dengan wah itu pengalaman yang menarik banget ya, waktu aku kayak berbuat bodoh hal ini gitu, aku melakukan kesalahan ini gitu. Jadi ya gitu sih. Aku ingin mengundang teman-teman untuk lebih chill dan relax, nggak usah terlalu serius, nggak usah mikirin uang terus. Ya, I think itu adalah salah satu isu masyarakat kita secara global. Hidup kita tuh jadi berpusat soal uang karena mungkin kita di brainwash kalau uang itu adalah segalanya dan yang paling penting dalam hidup ini, dan dijadikan survival kita. Padahal sebenarnya ya karena kita masih hidup dalam sistem yang memerlukan uang, yang ya it's okay to make money gitu, untuk menghabiskan waktu memikirkan memikirkan uang ya, tapi jangan sampai waktu itu semuanya mayoritasnya habis di situ. Jangan lupa untuk juga menikmati hal-hal yang sederhana dan simple, menghabiskan waktu sama orang-orang tersayang, dan bermain dan menikmati hidup, menikmati alam kayak gitu teman-teman. Dan oh ya, aku juga pengen membagikan cerita ini yang aku dapetin dari AJ. Misalnya nih ya teman-teman, kalau teman-teman merasa terpanggil untuk pindah ke satu kota, dan untuk pindah ke kota itu teman-teman butuhin 50 juta untuk kesana, terus akhirnya teman-teman spend itu uang, terus teman-teman pindah ke sana, terus setelah teman-teman tinggal di sana seminggu atau sebulan nggak tahu, terus teman-teman ngerasa kayak wah udah deh cukup, aku ngerasa tempat ini nggak cocok buat aku dan pengen balik lagi ke tempat asal teman-teman, dan teman-teman harus keluarin uang 50 juta lagi. Ya udah nggak apa-apa, keluarin aja duitnya, dan nggak usah terlalu misalnya coba aku nggak usah pindah gitu. Nggak usah, udah terjadi di masa lalu, dinikmatin aja, ambil pelajarannya, pasti ada experience yang bernilai, dan it's okay gitu. Everything's going to be fine, dan segala sesuatu akan baik-baik saja, dan semuanya akan oke-oke aja. Apapun yang terjadi buat kita, bukan karena untuk menghukum kita atau apa-apa gitu, untuk memperkaya kita dan mempersiapkan kita untuk menjadi person that we want to be, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Itu aja sih teman-teman untuk video hari ini. Semoga sedikit banyak bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Have a nice malam mingguan. Dadah.